Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat di mata kuliah ilmu bahan makanan, kita akan membahas terkait topik serealia. Dan berikut outline yang akan kita pelajari ya terkait jenis dan komposisi serealia, mutu dan karakteristik baik serealia maupun hasil olahan dari serealia. Nah, untuk serealia ini merupakan biji-bijian dari rumput dari famili rumput-rumputan yang kaya akan karbohidrat sehingga dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Dan nama sereal ini ya berasal dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi yaitu Ceres. Dan bagian utama dari struktur serealia antara lain kulit ari atau brain, butir biji atau endosperm, dan lembaga atau embrio. Sebagian besar jenis serealia berasal dari kelompok tanaman padi-padian seperti padi, gandum, jagung, sorghum, barley atau dikenal dengan jali, rye atau dikenal dengan gandum hitam, dan millet. Padi, jagung, dan gandum menjadi makanan pokok dari negara-negara di dunia. Dalam rangka upaya diversifikasi pangan, beberapa bahan seperti sorghum, barley atau yang dikenal dengan jali, rye, dan millet yang dulunya digunakan sebagai pakan ternak, sekarang sudah mulai digunakan sebagai bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Serealia memiliki beragam bentuk, mulai dari yang ringan seperti oat hingga berat seperti jagung. Nah, dalam bentuk bulir atau karyopsis, sereal ini menghasilkan buah kering berbiji satu yang dikenal sebagai kernel atau biji-bijian di mana kulit buah melekat dengan kulit biji. Berat dan ukuran biji serealia ini bisa kita lihat pada gambar ya, sangat bervariasi. Dari butiran jagung yang agak besar ukurannya hingga millet yang ukuran butirannya ini yang kecil. Semuanya memiliki anatomi yang serupa, yaitu terdiri dari lembaga atau embrio dan endosperm yang terdiri dari endosperma bertepung dan lapisan aleuron yang dilapisi pelindung buah dan biji. Nah, ini ya gambar ukuran dan bentuk butir serealia serta ukuran fisik serealia bisa kita lihat ya pada gambar ini. Ada maize, jagung yang ukurannya paling besar, millet yang ukurannya paling kecil, dan ini ada gandum ya, wheat. Ini rye, ini gandum hitam, walaupun sama-sama gandum, tapi bentuknya yang rye agak panjang, sementara wheat ini lebih ke bulat, seperti itu. Sini ada barley, ada oat, ada rice untuk karyopsisnya, dan ini rice, beras yang biasa kita konsumsi. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis serealia, yang pertama ada padi ya. Padi ini nama latinnya Origa sativa yang merupakan tanaman semusim dengan tanaman serealia yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia karena menjadi sumber energi dan karbohidrat. Ada juga jagung, nama latin Gia mais, tanaman jenis serealia di dunia yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Meksiko. Nah, masyarakat di Indonesia seperti di Madura dan Nusa Tenggara ini menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Lalu ada gandum dengan nama latin Triticum aestivum, termasuk ke dalam golongan serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Dan pada gandum ini ya banyak diolah menjadi tepung terigu, terutama gandum ini apabila disosoh ya secara keseluruhan maka akan jadilah tepung terigu, dan di mana tepung terigu ini dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biskuit, roti, serta mie seperti itu ya. Dan gandum ini dikonsumsi masyarakat Indonesia terbesar kedua setelah beras. Lalu ada sorghum dengan nama latin Sorghum bicolor almonds
sekelompok tanaman serealia yang memiliki potensi penting sebagai sumber karbohidrat, bahan pangan, dan pakan ternak. Selain itu, tanaman sorghum juga dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan bioenergi seperti bioetanol. Sini kita bisa lihat ada barley atau Hordeum vulgare yang merupakan serealia temperate untuk pembuatan malt, bahan baku malt, pakan, dan pangan. Nah, ini dari famili Poaceae, bahan baku malt, pakan ternak, dan dapat kita gunakan sebagai bahan baku untuk pangan fungsional. Dan morfologinya bulirnya pendek dan gemuk, sekamnya kuat, serta berwarna kuning kecoklatan. Kalau dilihat dari komposisi kimia, karbohidrat pada barley ini cukup tinggi ya teman-teman ya, 65-70%, proteinnya juga lumayan 10-12%, dan pada barley ini dia tinggi akan beta glukan yang merupakan serat pangan larut air. Barley juga kandungan lemaknya rendah yaitu 2-3%, dan di sini pastinya lemak yang bersifat esensial atau asam lemak tidak jenuh seperti asam lemak linoleat. Ada juga nih sifat fungsionalnya bersifat viskositasnya tinggi, indeks glikemiknya rendah, serta glutennya lemah. Bagaimana aplikasinya pada produk pangan? Yaitu dalam pembuatan malt dan bir, bubur dan sup, serta tepung dan produk fungsional. Lalu di sini ada rye atau Secale cereale yang merupakan serealia musim dingin toleran terhadap tanah marginal dan suhu rendah. Dan ini budidaya utamanya di Eropa Timur, Skandinavia. Morfologinya bentuk bulirnya itu ramping, warna coklat kehijauan, dan tanaman ini tahan dingin. Komposisi kimianya kaya akan karbohidrat yaitu 60-65%, proteinnya 9-11%, dan kaya akan arabinosilan atau serat non-pati. Nah, si rye ini dia mengandung gluten, namun glutennya bersifat lemah dan lengket. Lalu bagaimana sifat fungsional dari rye? Yaitu rye ini bersifat padat dan tidak elastis, memiliki rasa asam yang khas, serta menghasilkan tekstur roti yang padat ya, karena glutennya ini lemah dia. Nah, lalu aplikasi pada pangan roti rye atau dense bread, jadi itu rotinya itu padat, bisa dibentuk crackers dan produk fermentasi tradisional. Ada millet ya, kelompok sorghum kecil dan serealia minor. Millet merupakan kelompok serealia berbiji kecil yang tahan kekeringan dan banyak dibudidayakan di Asia dan Afrika, termasuk beberapa spesies seperti pearl millet, foxtail, dan finger millet, di mana morfologinya ini bijinya sangat kecil, warna bervariasi, ada warna putih, kuning, merah, dan coklat, dan si millet ini dia tuh tahan terhadap kondisi kering. Lalu bagaimana dengan komposisi kimianya? Cukup tinggi karbohidratnya 65-75%, proteinnya paling maksimal di 11%, tinggi serat, dan dia bebas gluten. Jadi untuk para pelaku usaha jika ingin membuat produk bebas gluten bisa dari tepung millet ya, karena dia glutennya ini tidak ada. Sifat fungsionalnya cocok untuk diet celiac karena dia bebas gluten, lalu indeks glikemiknya dari sedang ke rendah, dan rasanya agak nutty. Lalu bagaimana aplikasinya pada produk pangan? Bisa kita buat sebagai bubur tradisional, sebagai tepung campuran, dan produk pangan bebas gluten. Lalu ada gandum atau Triticum aestivum, dia serealia temperate yang menjadi bahan baku utama produk roti karena kandungan glutennya. Morfologinya, bulirnya ini lonjong dengan alur tengah, sekam mudah terlepas atau free threshing pada gandum modern, dan adaptif di iklim sedang. Komposisi kimianya kita dapat lihat ya, karbohidratnya 60-70%, di mana kadar proteinnya paling tinggi di 14%. Dia mengandung gluten, di mana gluten ini adalah protein. Nah, bisa terbentuk gluten karena adanya protein glutenin dan protein gliadin, sehingga dia membentuk jaringan-jaringan protein yang kokoh. Ya,
Serta di sini ada kandungan serat yang meningkat pada gandum utuh. Pada gandum utuh itu seratnya jauh lebih banyak ketimbang gandum sosok. Dan sifat fungsionalnya dia memiliki elastisitas dan viskoelastisitas yang tinggi, mampu membentuk jaringan gluten, serta cocok untuk fermentasi ragi. Diaplikasikan pada roti, mie, dan pasta, lalu pada biskuit dan cake, serta pada produk bakery-bakeryan. Di sini ada sorghum bicolor, merupakan serealia yang tahan kekeringan yang banyak dibudidayakan di daerah semi arid dan tropis. Dan morfologinya biji kecil bulat, warna putih merah coklat, dan dia kompak ya, bentuk bulir-bulirnya ini juga. Komposisi kimianya 65-75%, proteinnya 8 hingga 12%, dan seratnya relatif tinggi. Nah, pada sorghum dia mengandung tanin pada varietas tertentu. Bagaimana dengan sifat fungsionalnya? Nah, untuk sorghum sendiri dia serealia yang gluten free, indeks glikemik sedang, serta tahan kondisi lahan marginal. Lalu diaplikasikan pada pangan, bisa dibuat menjadi tepung sorghum ya. Tepung sorghum ini bisa kita buat sebagai cake. Lalu bisa kita jadikan bubur dan pangan tradisional dan pakan serta bioenergi atau bioetanol. Lalu ada padi ini ya, Oryza sativa yang merupakan sereal tropis subtropis penghasil beras yang menjadi sumber pangan pokok utama di Asia. Karakteristik utamanya morfologinya ini bulirnya kecil serta lonjong, sekam terpisah pada saat penggilingan, dan dia ini tumbuh optimal di lahan sawah yang tergenang. Komposisi kimianya karbohidratnya sangat tinggi ya, dari 75 hingga 80%, dan dominan patinya dan didominasi oleh pati, di mana pati ini dia terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kandungan proteinnya 7-9% dan lemaknya rendah 2 hingga 3%. Namun pada beras ini dia seratnya rendah. Serat rendah pada beras putih dan tingginya ini pada beras merah atau coklat. Sifat fungsional padi ini tekstur nasi dipengaruhi oleh kadar amilosa ya. Kalau kadar amilosanya tinggi, biasanya berasnya itu menjadi perah. Nah, kalau misalnya kadar amilopektinnya tinggi, berasnya itu menjadi pulen. Atau kalau paling sangat tinggi lagi, amilopektinnya itu jadi beras ketan dia. Nah, ini indeks glikemik relatif tinggi pada beras putih dan bebas gluten. Aplikasi pada pangan yaitu dapat kita jadikan nasi, bubur, dapat kita jadikan tepung beras, serta produk ekstrudat dan fermentasi. Ada jagung dengan nama latin Zea mais yang merupakan serealia tropis hingga subtropis dengan produktivitas tinggi. Dan ini digunakan sebagai pangan, pakan, dan bahan baku industri. Dan morfologinya biji besar melekat pada tongkol, warna beragam, ada warna kuning, putih, dan ungu. Lalu sistem perakarannya ini tuh kuat. Sistem perakaran jagung ini kuat. Untuk komposisi kimianya sendiri, karbohidrat terdiri dari 70 hingga 75%, proteinnya 8 hingga 10%, zinnya dominan, dan lemaknya cukup tinggi ya dibandingkan serealia lainnya yaitu 3 hingga 5%. Nah, untuk sifat fungsionalnya, dia ini tidak mengandung gluten, jagung ini tidak mengandung gluten, serta pati jagungnya cocok untuk industri seperti Maizena. Namun proteinnya kurang lengkap karena rendah lisin dan triptofan. Aplikasi pada makanan yaitu dapat dijadikan jagung rebus atau bakar, tepung jagung dan pati, serta snack ekstrudat sebagai sereal sarapan. Ini kita bisa perhatikan ukuran fisik serealia yang paling tertinggi ini, paling panjang ini jagung ya, 8-17 mm, dengan lebarnya 5 hingga 9,8 mm, dan paling berat juga yaitu 240 hingga 370 gram per 1000 biji. Dan densitas kambanya hanya di 745 kg per meter kubik. Yang paling besar densitas kambanya yaitu sorghum sebesar 1360 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut ya di padi dan beras.
Nah, padi dan beras, padi Oryza sativa merupakan salah satu makanan pokok bagi penduduk di dunia. Padi dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat dan berperan penting dalam penyediaan energi dan zat gizi. Ada dua varietas awal padi yang tumbuh di Indonesia, yaitu padi indica dan padi japonica. Padi indica ini lebih panjang dengan kandungan amilosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi bulu atau japonica. Padi bulu memiliki bentuk sedikit bulat dan pulen. Padi yang telah dipanen biasanya akan mengalami proses pengeringan untuk menghilangkan kadar airnya hingga 12-14%. Nah, sebelum dikeringkan, umumnya padi ini dipisahkan dari tangkainya menjadi gabah yang nantinya dijemur hingga kering. Gabah kering ini digiling menjadi BPK atau beras pecah kulit. Proses penggilingan akan menghasilkan bekatul. Nah, beras pecah kulit kemudian disosok hingga menjadi beras yang berwarna putih. Dan proses ini, pada proses penyosohan ini akan menyebabkan hilangnya beberapa vitamin B pada beras ya. Jadi kalau misalnya beras tersebut kita kehendaki berasnya warna putih, maka akan terjadi penyosohan secara keseluruhan. Dan inilah yang menyebabkan vitamin B pada beras menjadi berkurang secara drastis. Struktur fisik gabah terdiri atas 18-28% kulit terluar atau sekam, 72-82% beras pecah kulit atau karyopsis, dan kulit terluar terdiri dari lema dan palea. Sedangkan pada bagian karyopsis terdiri atas lapisan perikarp 1-2%, aleuron dan testa 4-6%, endosperm 89-94%, dan embrio atau lembaga 2-3%. Bagian kulit terluar atau sekam banyak mengandung serat dan selulosa. Bagian perikarp mengandung selulosa, hemiselulosa, dan protein. Aleuron mengandung protein. Bagian endosperm yang berwarna putih mengandung pati sebanyak 95% dan embrio mengandung lemak. Di sini kita bisa lihat ya, pati merupakan karbohidrat utama pada beras dan bagian lainnya adalah pentosan, selulosa, hemiselulose, dan gula. Berdasarkan kadar amilosanya, beras ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu beras beramilosa rendah, yaitu 10-20%, beras dengan amilosa yang sedang 20-25%, dan beras dengan kadar amilosa tinggi 25-33%. Dan ini kita bisa lihat struktur atau anatomi pada padi. Di sini ada apex, lema ya, tadi palea dan lema, ada hull, dan nuclear tissue, testa ada lapisan bran atau kulit ari, di dalamnya ada perikarp. Nah, di endosperm sendiri, nah ada di lapisannya ada lapisan aleuron dan dia bersifat endosperm yang bersifat bertepung. Nah, ini jenis beras yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ada beras putih, beras coklat, beras merah, beras hitam, dan beras ketan. Ada beras putih ya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20% dan beras ini mendominasi pasar. Lalu ada beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin, di mana antosianin ini termasuk dalam kelompok flavonoid yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Ada beras hitam, ini sangat langka disebabkan aleuron dan endospermia memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat yang mendekati hitam. Lalu yang keempat, ada beras coklat, beras yang hanya mengalami proses penghilangan sekam atau hulling tanpa penyosohan atau polishing, sehingga lapisan bekatul atau bran dan lembaga gem masih utuh. Lalu yang kelima ada beras ketan, warna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Di beras ketan ini ada ketan hitam dan ketan merah ya. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam, sementara ketan merah merupakan versi ketan dari ketan merah.
Nah, penggolongan jenis beras juga biasanya dilakukan berdasarkan varietasnya ya, seperti pandan wangi, rojo lele, cisokan, IR. Berdasarkan asal daerah, misalnya seperti beras Cianjur, beras Solok, beras Banyuwangi. Dan berdasarkan tingkat penyosohan seperti slip 1 dan slip 2. Berdasarkan gabungan antara varietas dan tingkat penyosohan seperti beras Treje putih, Treje kualitas A, Treje kualitas C, dan Bengawan kualitas A. Dan pada padi dan beras ini kandungan karbohidratnya itu tergolong tinggi, di mana komponen utamanya adalah pati. Pati sendiri terdiri atas amilosa dan amilopektin. Ya, ikatan pada amilosa adalah 1,4 D-glukopiranosida, sementara pada amilopektin ada tambahan rantai cabang dengan ikatan 1,6 D-glukopiranosida. Pati mudah dipisahkan dari zat lainnya karena memiliki sifat yang tidak larut air, seperti itu ya. Jadi perbandingan amilosa dan amilopektin pada pati ini akan mempengaruhi sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi pati. Semakin besar kandungan amilosa, maka pati memiliki sifat kering dan kurang lengket. Nah, bahan pangan dengan kadar pati tinggi cenderung memiliki kemampuan mengikat air yang lebih baik. Selain itu, bahan dengan kadar amilosa yang lebih tinggi memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi juga, karena amilosa mampu membentuk gel yang kokoh sehingga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dari suatu bahan. Nah, beras dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kandungan amilosanya. Ada beras perah, beras sedang, dan beras pulen. Nah, kandungan amilosa yang tinggi pada beras tadi sudah dijelaskan ya. Ini dapat meningkatkan kemampuan pengembangan volume dan penyerapan air serta membuat tekstur beras menjadi lebih perah. Tapi kalau misalnya kadar amilosanya rendah dan amilopektinnya semakin tinggi, maka akan membuat nasi tersebut menjadi semakin lunak, lengket, dan pulen seperti pada beras ketan. Beras pulen ini contohnya Bengawan Solo, Sentani, Cilosari, Cisadane. Nah, beras sedang meliputi varietas pandan wangi, rojo lele, IR64, Cibodas, Maros yang memiliki persentase kadar amilosa 20-25%. Sementara itu, beras perah meliputi beberapa varietas IR68, Batang Anai, Digul, Dewi Rati, dan IR36 yang memiliki kadar amilosanya hanya sebesar 25-33%. Kandungan zat gizi pada beras sangat dipengaruhi oleh proses penyosohan yang dapat menghilangkan sebesar 50% vitamin B kompleks seperti vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, dan vitamin B6 pyridoxine. Selain itu juga akan menurunkan kandungan protein, lemak, serat, dan pati. Nah, sebaiknya dalam memilih beras perlu diperhatikan beberapa kriteria dari mutu organoleptiknya seperti warna, aroma, dan tekstur beras. Sebaiknya ya memilih beras yang memiliki warna bening, sedikit kekuningan, serta bebas dari kutu, kerikil, dan kotoran lainnya. Beras yang terlalu putih biasanya sudah dilakukan pemutihan dengan bahan seperti klorin, tawas, pemutih pakaian. Selain itu, beras yang dipilih sebaiknya beraroma tidak apek dan tidak menyengat, serta memiliki tekstur yang tidak mudah patah dan tidak mengandung bahan pelikan. Dan memilih beras dan kita harus memilih beras yang berlabel yang terjamin kualitasnya, seperti itu. Beras juga sebaiknya disimpan pada tempat yang bersih, tidak berkarat, tertutup, dan suhunya harus tepat, yaitu tidak terlalu panas atau dingin atau lembab, karena suhu yang tidak stabil ini dapat menimbulkan bau apek maupun serangga pada beras.
Nah, beras yang berkualitas harus memenuhi syarat mutu beras berdasarkan SNI 6128 tahun 2020. Di sini kita bisa lihat syarat mutu beras, komponen mutu butir kepala minimal ini kalau untuk yang premium dia 85%, butir patahnya maksimal 14,5%, butir menirnya maksimal 0,5%, butir merah atau putih atau hitam. Ini kalau butir merah untuk beras putih atau beras ketan, kalau butir putih untuk beras merah dan beras hitam, dan untuk butir hitam untuk beras merah ini maksimal untuk yang premium 0,5%, butir rusaknya maksimal 0,5%, butir kapur maksimal 0,5%, benda asing maksimal di 0,01%, serta butir gabah dia maksimalnya di 1 butir dalam 100 gram.